Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama gua Bang Tengah di channel Cisruman Brain. Kali ini gua mau review customer yaitu Lineage 17 1 Android 10 yang dimodel oleh WH 4 LAK BH 4 LAK BH 4 LAK kata LAK sekalian. Oke, ini gua udah pakai nih dari tadi nih. Baterainya awet ya. Baterainya awet, udah gua coba pakai game gitu. Enak. Kenapa? Karena kernelnya underground. Ya, kita ke setelan tentang ponsel. Versi Android itu versinya Android 10. Ini bagi kalian yang belum tahu nih game bawaan tuh, game bawaan Android 10 nih. Terus tuh, kayak gini tuh. Ini game bawaan Android 10 nih kayak gini. Untuk versi kernel underground versi lagi. Ini kernelnya MIUI. Untuk tingkat keamanan patch Androidnya di 1 Januari 2022. Untuk patch keamanan vendor 5 Desember 2021. Jadi vendor lama, cuman kan namanya juga custom ROM mod gitu. Ya wajar. Oke, ini kita masuk ke Xiaomi Park dulu. Xiaomi Park, nah ini untuk ngatur lampu senter. Ini kuningnya gua open. Ini untuk mengatur getaran. Ini untuk mengatur getaran. Nah, untuk display calibration ini enak nih. Gua baru tahu loh. Fitur ini bikin layarnya enak gitu. Tadi gua make yang ini nih deep natural tuh pakai yang itu enak di layarnya, tampilnya enak, itu enak. Terus ini buat nampilin FPS tuh, FPS yang disitu tuh yang pojok itu dia. Juga matiin itu kalau buat nanti main game ya berfungsi lah ya. Ya itu mah terserah kalian lah, terserah penggunaan kalian gitu. Maunya buat main game doang gak nyalain, mau jadi nyalain terus terserah, kan gua nggak memaksa. Ambient display gesture ini nggak lupa, udah gue coba-cobain semua. Nah ini aktifin aja nih direction and share. Ini buat ini fitur buat biar speakernya mantap gitu, gede, udah kayak mono. Padahal audio di Redmi Note 4 nih masih belum mono lah, masih di bawahnya mono. Nah, berhubung fitur ini ada, jadi kita bisa ditekin ke mode mono. Kita masuk ke sistem. Nah, untuk bagian tombol nih, ini tombolnya. Aktifkan navigasi pada layar. Nah, kok muncul? Tadi muncul. Nah, baru muncul. Untuk yang lainnya untuk pada sama semua sih. Sekarang kita masuk ke bagian driver system. Nah, driver system itu maksudnya ini kan basis buat
custom ROM di Lineage doang. Yang kayak gini nih, bentar-bentar, yang ada profil system kayak gitu, itu terakhir kali diadain di Android Nougat sampai Android Oreo. Android Pie ke atas itu udah nggak ada fitur yang kayak gini karena udah disetting di bagian menu-menu yang lain gitu. Jadi untuk yang ini juga, ini sebenarnya customer juga udah nyatu gitu, cuman kenapa masih dikasih profil system ya? Ya terserah yang buatnya deh, ya terserah abangnya deh. Gitu dong. Ya terserah abangnya deh. Nah, bab sistem ya, kita masuk ke pengaturan tuh, namanya standar untuk WiFi. Ini profil sistem itu buat profil HP kita gitu. Nah, kita kan bikin sesuai judulnya, kita bikin standar. Standar itu kalau layar dimatiin nih, WiFi nggak nyala gitu, terus Bluetooth nggak nyala. Kalau wireless dan jaringan ya, tinggalkan tanpa perubahan. Nah, itu bisa bisa diterapin kalau misalkan lagi diaktifin, kalau nggak lagi di open itu bisa diterapin. Untuk semua juga sama, untuk alarm sama, median, daring, mode daringnya normal. Normal itu jadi suara ada, getarnya ada. Kalau misalkan getar dong berarti dia getar dong. Nah ini juga kita juga bisa disetting tinggalkan tanpa perubahan. Jadi tinggalkan tanpa perubahan itu dia yang nggak diapa-apain gitu, yang udah disetting sama kita di bagian menu suara. Jadi sama si tablet standar ini udah di otak-atik gitu, jadi tinggalkan tanpa perubahan kayak gitu. Untuk yang lainnya sama aja kayak gitu. Untuk status bar nih, ini di Lineage yang Android 10 buat nampilin kecepatan koneksinya, kecepatan jaringan gitu, per detiknya beberapa MB-nya gitu. Nggak ada gitu fiturnya di sini nggak ada tuh, cuma segini doang sih. Nah ini opsi developer, nah tuh ini bebasnya 1,2 nih ya, bebasnya 1,2, sedangkan yang di sini tuh cuma segini. Jadi yang asli itu yang ini nih, aplikasi ini nanti gue sertakan di deskripsi, namanya preload. Preload itu buat ngecek sasaran kita berapa, terus manfaatnya buat hapus aplikasi yang sedang berjalan gitu di background maupun yang lagi kita pakai. Nah sekarang kita ke, nah ini mulai ulang lanjutan. Nah ini nih lupa gue ngasih tahu. Nah vegetable power akan ulang, nah dia bakal ada kayak gini. Kayak tadi untuk Xiaomi Pass udah ya. Nah untuk keamanan nih, untuk kunci pola gitu, kita bisa milih, kita bisa maunya polanya mau 3x3, 4x4, ataupun 6x6 gitu, ataupun bebas lah. Nah yang gue temuin bugnya itu 3 room ini adalah sidik jari. Nih sidik jari nih yang gue kasih tahu nih ke kalian nih. Tuh udah gue kasih ini tuh, nih ya bisa, nih serius gue tadi mah nggak bisa guys loh. Tuh kok sekarang bisa. Tadi mah pas pertama nih, pas gue belum ngeaktifin nih, pas gue belum ngeaktifin tombol navigasi kayak gini nih, dia nggak ada, nggak bisa ngebang gitu, ngebang. Nah ya nih lupa ada fitur di sini nih, tuh yang di pojok kiri ini sini nih.
tuh yang itu lah. Kok rotasi HP gue bisa ya, tumben. Sedangkan di custom ROM Android 12, kalau gue nyalain rotasi layar nih, rotasi otomatisnya nggak bisa. Tuh ini bisa tuh, tuh tuh bisa. Aneh gue, di Android 12 mah nggak bisa. Aneh. Untuk app locker ini nggak ngebat. Ini contoh gue nge-lock YouTube. Nah, tuh kayak gue buka YouTube nih, tuh, bakal kayak gitu. Ini channel gue nih guys nih, tuh. Makasih guys atas 29 subscribernya. Tetap semangat. Gue dan juga kalian, bagi kalian yang gue subscribe ke channel gue gitu. Semoga kalian panjang umur gitu, tetap sehat. Ya, terutama yang paling utama itu tuh kita harus mendoakan kedua orang tua kita kayak gitu. Nah untuk di selanjutnya nih, kita kan habis keamanan nih. Nah, kita ke baterai di bukan, kita lihat di penghemat baterai dan kinerja. Nah ini nih, nah, di custom ROM CR Droid sama custom ROM lainnya. Oke, ini nih, itu ada fitur ini nih, kinerja profil ya. Nah, jadi si ROM itu tuh, si custom ROM, cus ROM-nya itu bukan cus ROM-nya sih, dayanya gitu, kinerja gitu, performanya. Jadi performanya kita kita bisa setting ke bagian kinerja profil cepat, nah terus ke kinerja profil kinerja. Nah kalau ini kan set ke mode full nih, full performance. Mode kinerja tinggi berguna untuk aplikasi yang memerlukan latency rendah dan tertinggi. Throughput ketika komunikasi daya tidak perhatian. Kalau yang ini mendukung kinerja, mengurangi latensi dengan konsumsi daya yang sedikit meningkat. Kalau yang ini tuh seimbang antara kinerja yang optimal dan karakteristik kekuatan. Kalau yang ini efisiensi mendukung penghematan daya, batas maksimum power CPU dan mengoptimalkan untuk penghematan biaya latensi lebih tinggi daya. Nah, ini nih yang batas maksimum power CPU itu ada di Xiaomi Parts. Mana nih Xiaomi Parts-nya? Nanti gua kasih tahu ke kalian nih nanti. Nah, kalau ini kinerja profil hemat daya maksimal kurangi kinerja perangkat. Nanti kalau kita lagi main game, jadi dia agak ngelag. Jadi mendingan kalau buat kalian yang pengen baterainya hemat, mending di sini. Tuh, efisiensi standar ya. Kalau yang ini ya kalau tengah namanya seimbang itu normal. Tapi kalau di HP gua gitu, di mode seimbang baterainya malah awet. Soalnya kenapa, baterai gua masih bawaan sih. Tapi baterainya udah bocor, udah mulai boros. Tapi kenapa kok awet banget sih dari tadi gitu. Oh iya nih, bug yang pertama nih, jaringan internet. Tuh, kalian bisa lihat ya, ini nggak ada hotspot. Tuh, udah gua cari di bagian status bar juga nih. Alhamdulillah. Pae.
Nah udah gue cari di ini, di menu-menu quick setting nih, tuh tombol hotspotnya nggak ada gitu. Ya gue nggak kurang tahu sih, di kan di gue HP-nya RAM-nya 3/32. Gue kurang tahu kalau misalkan di RAM 4/64 gitu. Soalnya yang punya teman gue mah, waktu gue review Ceris OS nih, kan di bagian penyimpanan tuh, menu penyimpanan, terus kita pengen lihat sistem bawaannya berapa. Kalau di varian 4/64, sistem bawaannya tuh, file sistem bawaannya normal, kebaca yang normal, jadi 7,5 gitu. Sedangkan di gua varian yang 3/32 malah ngebug gitu. Jadi file bawaan sistemnya 1,1 GB doang gitu, ngebug. Nah, jadi gua kurang tahu nih sama kayak ini nih. Kurang tahunya kenapa kalau di varian 4/64 takutnya dia nggak ngebug, sedangkan di varian 3/32 dia malah. Oh ya, untuk data seluler WiFi bisa semua ya, nggak ngebug. Nah untuk ini bentar, untuk fitur-fitur dari ininya tuh kayak gini langsung, geser ke bawah untuk mengakses. Sisi layar paling kiri aktif tuh, ketuk 2 kali untuk mengunci. Jadi kalau kalian ketuk di layar yang kosong tuh, yang nggak ada aplikasinya di layar utama lah, ketuk 2 kali nanti dia akan mematikan layar. Tata letak launcher, hanya launcher utama. Nah kita ini bisa milih, ini udah kayak MIUI ya, karena hanya layar utama, jadi di bagian home screen doang. Ke yang di bawah dia pakai laci ditarik pakai kayu tuh, kayak gitu tuh. Oke. Untuk isyarat pencarian cepat gua matiin lagi sih. Coba gua aktifin lah, geser ke atas lalu tahan, geser ke atas untuk mencari aplikasi. Coba gua simpan dulu. Oh begini tuh. Kalau misalkan langsung enggak, kalau misalkan langsung enggak tuh, jadi ke atas tahan, nah tuh dia berubah kayak gitu. Oke, ngerti bos? Ya, tahan. Untuk ke notifikasinya yang disediain dia 3 angka. Untuk tag icon default system, ya, kayak ikon-ikon biasa. Tata letak layar utama, kayak gini no. Bisa 3x5, 3x6, 4x5, 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 5x5. Mending 5x6 nah dong. Oke. Apa ini? Oke. Untuk kudisnya apa ini? Show RAM recent. Kok nggak ada ya? Tuh. Nggak ada. Kok nggak ada? Tapi di sini tadi di kudisnya show RAM in recent. Enable RAM view in recent to show tuh. Tuh. Coba gue matiin. Tutup aja nggak ada. Gua aktifin lagi tuh. Nah, baru ada. Tuh. Kosongnya 0,92 GB. Lah, kok 2 GB? Kan gua RAM-nya 3. Gimana sih? Aduh, ini ngebug guys. Bukan ngebug sih. Pasti ini dari settingan ZRAM-nya, kalau enggak itunya, swap-nya. Dari settingan swap-nya.
ruang tersembunyi. Geser keluar dengan dua jari pada layar utama untuk masuk ke ruang tersembunyi. Geser ke kanan layar radio untuk masuk ke ruang tersembunyi. Nah, cara nyembunyinya gimana? Coba, di sini. Apa? Coba di sini. Nggak ada. Apa bagasi? Nggak ada. Widget? Enggak juga. Coba ya. Diedit? Enggak ada. Ini ngebug ini. Yang ini di launcher, Windows launcher ya. Jadi tadi yang pertama ngebug hotspot. Terus yang kedua ruang tersembunyi. Di ruang tersembunyi bagian launcher OnePlus launcher. Oke guys, kurang lebihnya segitu aja. Mohon maaf nih kalau kata-kata gue agak gimana gitu. Maafin guys. Gue agak sedikit sakit nih, badan gue panas lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.